Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat-sehat ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar lanjutkan yang kemarin, yaitu tentang kisah teladan Luqman. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan bacaan doa tadi bisa memperlancar belajar kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Nah, selanjutnya nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan syirik atau menyekutukan Allah. Kita lihat dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Dia mengatakan, hai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mempersekutukan maksudnya adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalkan menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Nah, anakku, janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu apapun itu, dan tidak akan pernah sama Allah itu dengan yang lain. Karena apa? Sehebat apapun manusia, matahari, ataupun yang lainnya itu, semuanya tidak bisa menyerupai Allah. Karena apa? Yang menciptakan alam beserta isinya adalah Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah. Nah, di sini dikatakan, barang siapa ingkar kepada pemberian nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim adalah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Nah, selanjutnya yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Jangan angkuh dan sombong. Di sini kita lihat di dalam Quran surat Luqman ayat ke-18. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lalu membanggakan diri sendiri. Dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa ciri-ciri sikap angkuh dan sombong itu ada 3. Yang pertama adalah memalingkan muka dari manusia karena angkuh. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalkan bertemu dengan teman mengucapkan salam sambil menyapa, apa kabar? Janganlah acuh kepada orang lain, ataupun angkuh atau merasa dirinya paling hebat sendiri. Misalnya merasa paling ganteng, merasa paling cakep, merasa paling kaya, merasa paling pinter, merasa paling hebat. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau jalan dengan melenggang-lenggo atau dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya, itu semua tidak boleh. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan angkuh, apalagi dia membanggakan diri sendiri. Nah, itulah beberapa contoh sikap terpuji, sikap mulia, sikap budi pekerti yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, kemudian yang ketiga nasihatnya Luqman yaitu,
hendaklah berbuat kebajikan. Nah, ini ada di dalam Quran surat Luqman ayat ke-17. Di sini artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, selanjutnya dirikanlah sholat. Maksudnya di sini sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama atau tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia sudah menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, kerjakan sesuatu yang baik. Nah, apa itu sesuatu yang baik? Di sini contohnya nomor 1, rajin beribadah dan berdoa. Anak yang selalu sholat, anak yang selesai sholat selalu berdoa, itu adalah contohnya. Yang kedua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Misalkan mau berangkat sekolah, pamit dulu, cium tangan dulu, ucapkan salam dulu, gitu. Kemudian yang 3, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Misalkan ketika disuruh menghapus papan tulis, langsung maju ke depan untuk menghapus. Atau ketika datang atau bertemu dengan seorang guru, mengucapkan salam, kemudian mencium tangannya dan sebagainya. Itu adalah bentuk hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Yang keempat itu rajin mengaji. Mengaji boleh dimanapun ya, boleh di rumah, boleh di musola, atau di tempat ustadz, atau di masjid, atau di TPA. Nah, yang kelima, rajin belajar. Belajar ini tidak hanya di sekolah ya, belajar juga di rumah. Kemudian yang keenam, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Nah, sebelum berangkat sekolah, kita harus rapi ya. Bercermin dulu sebelum berangkat sekolah. Ada yang kurang tidak bajunya, sudah rapi belum bajunya, teliti dulu sebelum berangkat ke sekolah. Yang ketujuh, bertutur kata yang santun ketika kita berbicara dengan teman, berbicara kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, kita harus santun. Kenapa? Agar kita dihargai. Yang ke-8, mengerjakan tugas PR tepat waktu. Nah, ini nih, kalau ada PR, kerjakan tepat waktu. Biar apa? Biar tugas kita tidak menumpuk. Jadi, semua dapat bekerja atau dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, kemudian yang berikutnya, hindari perbuatan buruk atau perbuatan mungkar. Apa itu perbuatan buruk? Kita lihat ya. Di sini ada yang pertama yaitu syirik atau menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Yang kedua, membenci kedua orang tua. Jangan sampai ya kita membenci orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita sudah membimbing kita, terutama ibu dari masih dalam kandungan, kita dibawa kemana-mana, dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Seorang ayah, dia mencari nafkah untuk menghidupi kita. Kemudian yang ketiga, membenci bapak dan ibu guru. Kalian harus ingat, bapak ibu guru itu adalah orang tua kita ketika kita ada di sekolah. Jadi jangan sampai kalian membencinya. Karena apa? Bapak ibu guru itu adalah penyampai ilmu yang nantinya akan berguna bagi kita ke depannya gitu. Yang keempat, berkelahi. Jangan berkelahi ya. Tidak ada gunanya, yang dapat kita babak belur, sakit-sakit. Nah, kemudian yang kelima,
mencuri, jangan mencuri. Mencuri itu adalah perbuatan tercela. Selain merugikan kita, juga merugikan orang lain. Belum lagi dapat dosanya. Ada yang mau? Tidak lah pastinya. Nah, yang keenam, berkata kasar dan kotor. Jangan ya. Kita ini anak sekolah, anak yang pintar. Jadi hindari semua perbuatan yang buruk yang ada di atas tadi, agar hidup kita semakin tentram, damai, tenang, tidak diganggu oleh orang lain. Nah, yang berikutnya adalah hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Sabar, semuanya kita lakukan dengan sabar. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar apabila kita selalu sabar dalam hal apapun. Oke, selanjutnya. Nah, ini lembar kerja yang harus kamu kerjakan. Ada soal 10, soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, silahkan kamu kerjakan di dalam bukumu ya. Kemudian nanti kita koreksi, kita kumpulkan dengan ibu. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke ibu. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan mungkin nanti bisa langsung tanyakan kepada saya ya. Saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.